Diberkati. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur bisa berkumpul kembali ya Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah satu anugerah, adalah satu kesempatan yang luar biasa ya. Di tengah mungkin pemberitaan tentang corona yang tidak habis-habis ya Bapak Ibu, kita sama-sama tidak ada yang mengetahui sampai kapan corona ini akan berakhir, bahkan ada varian baru ya yang informasinya menulari anak-anak kecil ya, umur balita, sebelumnya kan tidak terkena ya. Ini yang baru malahan ke anak-anak ya. Tetapi biarlah waktu-waktu ini kita fokus ya untuk terus belajar, terus lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, kita semua percaya bahwa hanya ini saja yang bisa menguatkan kita semua di saat-saat sekarang ini. Dan kalaupun nanti ini berlalu, ya pandemi ini berlalu, biarlah kita terus tetap setia, Bapak Ibu, terus lapar dan haus akan firman-Nya, dan kita percaya bahwa itu yang akan membuat tidak hanya jasmani kita sehat ya, tetapi rohani kita juga menjadi ya. Karena kesehatan rohani itu yang justru paling penting ya di dalam saat-saat seperti ini, dan juga kesehatan rohani itu juga penting di saat-saat kita menerima kehidupan kita baik-baik saja ya. Kita perlu kesehatan rohani. Nah, pada sore hari ini kita sama-sama belajar tentang berkat ya. Memang semua orang pasti senang ya dengar kata-kata berkat. Kata-kata berkat, saya pun senang ya Bapak Ibu kalau dengar berkat ya. Kalau kita sering dapat pesan ya, atau mungkin di telepon, atau mungkin ketemu di gereja, atau ketemu saudara-saudara seiman, seringkali kita mendapatkan salam Tuhan Yesus memberkati ya, atau God bless you ya. Ada di restoran, ada di warung ya Bapak Ibu, ada tulisannya GBU ya, ternyata nggak boleh utang ya. dikiranya God bless you. Ya, jadi kata-kata God bless you ini sering kita ucapkan ya. Tetapi saya belajar pada sore hari ini ya, luar biasa di Efesus 1 ayat 3 ya. Kita sama-sama lihat di Efesus 1 ayat 3. Ini bicara tentang berkat ilahi ya, bicara tentang berkat rohani ya. Terpujilah Allah Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, ya. Kalau saya bacakan ya terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, ini yang tadi kita sering dengar ya di setiap kita ketemu orang saudara-saudara seiman ya, God bless you ya. Ini kata-kata bless ya, itu di dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis sebanyak 3 kali di dalam satu ayat ini ya. Blessed be the God and Father our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly place in Christ ya. Jadi blessed be the God ya. Blessed be the God who hath blessed us ya with all spiritual blessing ya. Jadi sampai 3 kali ya Bapak Ibu kata-kata bless ini. Nah, saya penasaran Bapak Ibu, saya pengen tahu ini kok kata-katanya bless semua gitu, tiga-tiganya, apa bedanya gitu kan. Nah, saya coba sedikit gaya-gaya sedikit lah Bapak Ibu belajar bahasa Yunani. Ya, saya lihat di Alkitab ini terjemahan bahasa Yunaninya. Di sini kalau blessed be the God ya, yang terpujilah Allah Bapa di surga, itu memang artinya memang adorable ya. Di sini adorable itu adalah pujian ya, pujian kepada Tuhan ya. Jadi bahasa terjemahan bahasa Indonesia sudah tepat ya, terpujilah Allah ya, pujian kepada Tuhan.
Nah, yang bless yang kedua itu adalah prosper. Ya, prosper itu adalah memakmurkan ya Bapak Ibu. Jadi kita itu dibuat makmur dengan semua spiritual blessing ya. Nah, kalau spiritual itu bahasa Yunaninya itu adalah pneumatikos ya. Pneumatikos itu adalah bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah supernatural regenerate religious blessing ya. Jadi supernatural regenerate religious ini maksudnya adalah suatu berkat rohani ya, religious itu kan rohani ya. Yang supernatural ya, supernatural itu bukan biasa-biasa aja yang istilahnya di luar natural ya, di luar yang biasa-biasa. Regenerate yang itu terus-menerus diperbaharui gitu. Jadi terus-menerus diperbaharui. Jadi maknanya begitu dalam ya Bapak Ibu. Kalau kita baca ininya kan segala berkat rohani ya kan, itu aja gitu. Ternyata artinya adalah dalam bahasa Yunaninya itu adalah supernatural regenerate religious blessing ya. Jadi berkat yang melimpah, berkat rohani yang melimpah, yang supernatural ya, yang terus-menerus diperbaharui ya. Jadi di heavenly place in Christ ya, oleh Allah kita Kristus di surga. Jadi ada juga yang mengartikan ya secara keliru bahwa ini berkat ini dapatnya nanti gitu ya, kalau sudah di surga ya. Padahal tidak demikian. Karena kalau tadi kita baca regenerate itu sifatnya adalah terus-menerus diperbaharui. Ya, kalau terus-menerus diperbaharui berarti ya sekarang ini juga berkat-berkat spiritual ya, berkat-berkat rohani yang kita terima pada detik ini juga itu sedang diperbaharui terus ya. Amin. Ya, kita percaya bahwa ini firman Tuhan, bless our God Father and our Lord ya, Bapa kita dan Allah kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah memakmurkan kita dengan spiritual, dengan berkat rohani yang melimpah ya dari tahta surga ya. Artinya berkat yang kita terima ini bukan sekali saja Bapak Ibu, tetapi berkat yang terus-menerus diperbaharui ya. Nah, yang sering kita alami ya, saya juga sering mengalami ya Bapak Ibu, karena kan namanya berkat rohani, berkat ilahi, itu kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau berkat jasmani, misalnya kita naik gaji ya, rekeningnya kan kelihatan ya. Dapat apa namanya poin ini Shopee itu poinnya kelihatan ya Bapak Ibu. Kemarin beli McDonald dapat 25.000 poin Shopee ya. Mas Hendy itu yang paling suka poin GoPay apa namanya Shopee ya. Jadi kalau berkat ilahi nggak kelihatan ya, nggak ada tulisan poinnya. Jadi seringkali kita nggak menyadari ya, nggak menyadari bahwa kita itu sudah diberikan berkat ilahi yang luar biasa, dan berkat-berkat ilahi itu terus-menerus diperbaharui ya di dalam Kristus. Nah, ini yang sama-sama kita pada bulan ini ya. Ini sudah penghujung bulan April, tetapi puji Tuhan kita di New Life selalu diberikan materi-materi yang baru yang selalu menyegarkan setiap kita. Ya, disinilah roh kita selalu diperbaharui ya. Roh kita selalu diperbaharui ya, karena kita selalu belajar tentang firman Tuhan ya. Begitu luar biasanya firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita ini menyadari ya sebenarnya, karena kan nggak kelihatan ya kan, nggak kelihatan, nggak seperti bonus, nggak seperti poin, nggak seperti apa namanya THR ya, dan
semua yang kelihatan, ya. Firman Tuhan sudah memperlengkapinya, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan sudah memperlengkapinya. Kita lihat Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dahulu saya berpikir bahwa kata-kata miskin di dalam firman ini adalah makna yang sebenarnya, ya. Tetapi kita lihat di sini miskin di hadapan Allah, ya. Di TSI, ya, mungkin lebih jelas, ya. Saya bacakan, sungguh diberkati Allah orang-orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani, karena merekalah yang akan menjadi warga kerajaan Allah. Ya. Jadi sungguh diberkati Allah orang-orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani. Ya. Kita harus bisa datang kepada Allah dan berkata kepada Allah bahwa kita ini miskin, ya. Kita ini kekurangan. Kenapa? Karena kalau kita merasa cukup, maka kita nggak bisa menerima berkat ilahi itu, ya. Kalau Ane sudah punya uang, ya, kemudian ada Pak Susilo datang kasih uang, mungkin ya Ane akan berterima kasih. Tetapi situasinya akan berbeda pada saat Ane sedang di dompetnya tinggal 1.000 misalnya, dan Pak Susilo datang, Ane ini ada bonus, ya, ada berkat, ya, buat Ane 100.000 misalnya. Nah, itu akan kesannya, ya, Ane akan merasa luar biasa banget ini di saat saya uang tinggal 1.000, ada berkat 100.000, ya. Tapi kalau Ane uangnya banyak, ya, di dompet, mungkin bisa saja dalam hati, kok Pak Susilo ngasihnya 100.000 aja, ya. Misalnya, enggak, ya, Ane, ya, bercanda. Jadi kalau kita merasa cukup, kita merasa lebih, kita merasa kaya, ya, kita bisa saja menganggap sepi, ya, berkat-berkat ilahi itu. Tapi yang luar biasa adalah berkat ilahi itu terus regenerate, ya, terus diperbaharui. Kita merasa apa atau tidak, berkat ilahi itu terus diperbaharui di dalam kehidupan kita. Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita, mau kita merasa atau tidak, ya. Jadi yang perlu kita sadari adalah bahwa kita harus merasa kita ini masih kurang, ya. Kita ini masih, tadi, ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang miskin di hadapan Allah, ya. Kita datang kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya nggak ada apa-apanya, gitu kan. Saya butuh berkat-berkat rohani, saya butuh menyadari berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan di dalam kehidupan saya, ya. Nah, di sini di terjemahan bahasa Inggris, ya, Matius 5 ayat 3, blessed are the poor in spirit, ya, sama dengan yang tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, God in spirit, God, Christ Spirit, the Holy Spirit, for theirs is the kingdom of heaven, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ya, kalau tadi terjemahan bahasa Yunaninya itu, kalau bless itu, ya, diberkati, itu berbahagialah, ya. Jadi terjemahan bahasa Indonesianya sudah tepat, are the poor. Nah, kalau di terjemahan Yunaninya itu, saya lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya itu dikatakan are the poor, itu maksudnya adalah sama dengan pengemis, ya. Jadi kita ini, ya kita harus merendahkan diri betul-betul, ya.
Karena kalau kita nggak merendahkan diri kita betul-betul, ada kesombongan di dalam diri kita, bahwa seolah-olah kita merasa kita sudah baca firman, kita merasa kita sudah sering doa, kita merasa kita sudah sering berbuat baik, ya. Kita merasa kita sudah sering memberikan persembahan, perpuluhan, dan lain sebagainya. Maka sikap hati kita tidak seperti sikap hati orang yang miskin di hadapan Allah. Sikap hati kita tidak seperti yang di dalam terjemahan ini ya, di terjemahan bahasa Inggrisnya beggar ya. Beggar itu pengemis gitu loh. Kalau pengemis itu kan kita lewat dia minta-minta gitu kan ya. Nah, nggak mungkin orang minta-minta itu sombong gitu kan. Itu bukan pengemis namanya gitu ya. Nah, in spirit ya. Jadi di dalam miskin di dalam spirit. Jadi secara rohani ya, secara rohani kita itu memang nggak ada apa-apanya gitu ya. Secara rohani kita ini nggak punya apa-apa. Kita butuh diisi oleh berkat ilahi ya. Kita butuh diisi dan terus-menerus diperbaharui ya. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Kalau kita boleh lapar dan haus akan kebenaran, maka tadi kan Tuhan berkata bahwa Tuhan berfirman bahwa kita terus-menerus ya supernatural blessing, ya berkat supernatural itu terus-menerus diperbaharui ya. Kita terus lapar dan haus, berkat itu terus-menerus diperbarui di dalam kehidupan setiap kita. Nah, apa kata firman Tuhan tentang berkat rohani itu? Apa saja sih? Memang banyak sekali ya Bapak Ibu, tapi yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya di Efesus itu yang saya bacakan resumenya saja ya Bapak Ibu, karena kan ayatnya mungkin pada sharing-sharing yang sebelumnya pada bulan ini sudah di-sharingkan ya oleh pembicara yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu di Efesus 1 ayat 4 ya. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil buka Alkitabnya, Efesus 1 ayat 4, bahwa kita itu dipilih ya sebelum dunia ini dijadikan. Nah, kelihatannya kan sepertinya too good to be true ya. Maksudnya kayak dongeng gitu ya. Artinya kok dipilih sebelum dunia dijadikan, kok kayaknya kita hebat sekali ya. Siapa kita gitu ya, sudah dipilih sebelum Tuhan itu membuat dunia ini gitu kan. Tapi itulah firman Tuhan. Ya. Saya jujur Bapak Ibu sering ada pertanyaan juga di dalam diri saya ya. Nah, pada suatu waktu saya pernah bertanya kepada Tuhan. Memang kalau nanya kepada Tuhan kan nggak kayak ngobrol gini ya, nanya gitu ya. Jadi saya tanya sama Tuhan, karena saya lihat kan Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu begitu besar. Ya. Ciptaannya kalau kita lihat ya, awan, semua tata surya dan lain sebagainya ya. Jadi tetapi di dalam semakin kita membaca Alkitab, ada hal-hal yang mungkin kita juga tidak bisa mengerti ya. Kita tidak bisa memahami. Jadi kalau Tuhan selalu berbicara kepada kita, itu Tuhan memberikan contoh ya yang sederhana, karena kan otak kita dibandingkan kemahakuasaan Tuhan itu nggak ada apa-apanya ya. Otak kita mungkin seberapa, karena pernah ada penelitian bahwa kita kan hanya menggunakan otak kita itu seperberapa lah gitu ya, tidak 100% gitu ya. Nah, kita nggak tahu apakah nanti di surga terus dipakai 100%, kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Karena
itu kan rancangan Tuhan. Ya salah satu misteri juga tidak bisa dipecahkan. Ya termasuk juga tentang penciptaan ya. Tentang penciptaan kan ada seorang ahli ya yang namanya Stephen Hawking ya. Bahkan sampai dia meninggal pun akhirnya dia juga harus mengakui bahwa ya dia berteori bahwa ini semua dari segala macam teori lah ya. Dia menentang tentang penciptaan itu sendiri. Tetapi pada akhirnya dia harus mengakui bahwa semua teori dia itu ada penciptanya lagi gitu kan. Tidak ada sesuatu itu, tidak ada kreatornya, tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan saja. Tidak mungkin suatu batu-batu bertabrak-tabrakan terus kok jadi pohon, jadi macam-macam indah betul gitu kan ya. Nah, jadi itu akhirnya dia harus mengakui. Nah, tadi yang saya mau saksikan adalah Tuhan memberikan saya contoh adalah bahwa ada hal-hal yang kamu tidak mengerti. Seperti kamu dengan anakmu, ya, seperti kamu seorang ayah, ya, kepada anak-anakmu. Seringkali kamu apa yang kamu lakukan, ya, kepada mereka sering tidak mengerti, bahkan mereka sering salah mengerti, gitu. Tetapi satu hal yang mereka tahu bahwa kamu bapaknya, kamu mengasihi mereka, kamu mencintai mereka, itu yang mereka tahu. Nah, di situ saya kagum ya Bapak Ibu dengan jawaban dari Tuhan ya yang keren banget, sederhana, jelas ya Bapak. Jelas kan. Kita nggak mungkin lagi bantah gitu kan. Oh ya sudah Tuhan, oke lah. Ada hal-hal besar ya. Kan sama seperti ini, kita dipilih sebelum dunia dijadikan gitu. Gimana Tuhan kita bisa mengerti dipilih sebelum dunia ini dijadikan misalnya gitu ya. Kita berusaha menyelami dengan jalan pikiran kita. Tetapi pada akhirnya kita harus tunduk di bawah otoritas Tuhan dan bersyukur bahwa kita ini dikasihi begitu luar biasa sampai kita itu dipilih gitu. Jadi nggak usah pusing kenapa dipilih, kenapa kok sampai kita dulu yang dipikirkan sebelum dunia ini dijadikan. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur bahwa begitu besar kasihnya, ya, begitu luar biasa kasihnya, sehingga walaupun jalan pikiran Tuhan tidak terselami, ya otoritasnya kita nggak bisa selami, tetapi yang satu hal yang kita bisa tahu bahwa kasihnya itulah yang luar biasa. Dan selanjutnya adalah berkat rohani, tadi kan kita dipilih. Yang kedua adalah kita kudus, ya. Kita kudus, kita tidak bercacat di hadapannya. Jadi kita nggak perlu takut, gentar datang ke hadiratnya, karena kita kudus. Di hadapan Tuhan kita tidak bercacat. Efesus 1 ayat 5, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ya, Efesus 1, kita ditentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kita sudah ditentukan dari sejak semula untuk menjadi anak-anaknya. Nah, kalau kita ditentukan menjadi anak-anaknya, nah yang luar biasa adalah di 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. Setiap orang, 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bagaimana dengan kita? Ya, kita adalah tadi kita ditentukan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sehingga benih yang ada dalam diri kita adalah benih ilahi. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu kalau dengan firman-Nya, dengan kita connect ya dengan Roh Kudus ya. Di saat-saat kita berbuat dosa, ya di saat-saat kita mungkin ada dari kita yang masih
melakukan kebiasaan yang kurang baik misalnya. Ya. Kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, semakin kita berjuang, maka semakin gagal, Bapak Ibu. Semakin kita berusaha, semakin kita jatuh. Semakin kita berusaha, semakin itu yang kita pikirkan. Dan sering kan kita diajari Pak Gembala ya, jangan ingat angka 0 gitu ya. Yang diingat angka 0 terus gitu ya. Nah, jadi dalam dunia nyata, kalau kita saya mengalami Bapak Ibu di saat saya berusaha untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak baik tersebut dengan tekad hati, bahkan dengan doa ya, berdoa gitu, saya pasti bisa lepas dari kebiasaan itu. Ternyata nggak bisa gitu, malah makin sering Bapak Ibu. Tetapi pada saat kita menyadari ya, setiap orang yang lahir dari Allah itu nggak berbuat dosa lagi karena ada benih ilahi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ya, kita sering-sering berkomunikasi dengan Roh Kudus. Sering-sering berkomunikasi dengan Roh Kudus dan menyadarkan diri kita bahwa kebiasaan itu tidak baik gitu. Nah, ada satu pribadi, jangan kita ngerasa sendirian sehingga akhirnya pada saat kita melakukan kebiasaan yang tidak baik itu, akhirnya kita hanya bilang bahwa oh ya Tuhan pasti mengampuni saya, gitu ya. Ya Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa kita, tetapi ada satu pribadi ya yang kita dukakan ya Bapak Ibu ya. Ada satu pribadi yang kita dukakan kalau kita terus melakukan itu. Ya. Di situ saya mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, saya bisa menghilangkan kebiasaan yang kurang baik, ya, kebiasaan yang kurang baik. Tetapi bukan dari komitmen diri saya. Karena kalau dari komitmen diri saya akan pasti gagal. Kalau kita berusaha menghilangkan kebiasaan kita yang kurang baik, itu dengan saya berjanji, saya tidak akan melakukan ini lagi, ya. A, B, C, D. Yakin 99% pasti gagal, Bapak Ibu, ya. Coba aja kalau nggak percaya, ya, saya sudah mengalami. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mencoba, bukan mencoba ya, tetapi memutuskan ya untuk menyerahkan semuanya kepada Roh Kudus, ya. Komunikasi dengan Roh Kudus, terus komunikasi. Di saat kebiasaan itu akan kita lakukan, ya, kebiasaan-kebiasaan kurang baik itu kita akan lakukan, komunikasi, tanya sama Roh Kudus, ya. Tanya sama Roh Kudus dan Roh Kudus akan menuntun. Nah, disitulah kita akan mengalami satu kelepasan ya dari kebiasaan kita, dan kita bahkan tidak mengingat-ingat lagi, Bapak Ibu. Itu luar biasanya. Roh Kudus mengubah pikiran kita, ya. Kan kita sudah memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, ya. Kalau kita boleh belajar taat sama Roh Kudus, ya, Pak Gembala sering bilang taat, nurut baik-baik, ya. Itu, ya, Bapak Ibu. Diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi, kemudian kita yang sama-sama kita sudah ketahui bersama, yang kita sama-sama sudah syukuri bersama, yaitu kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ya, di Efesus 1 ayat yang ke-7. Ada berkat rohani yang lain, yaitu hikmat dan pengertian, ya, di ayat yang ke-8. Hikmat dan pengertian dilimpahkannya. Hikmat dan pengertian dilimpahkannya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ya saya bacakan di TSI ya Bapak Ibu, itu kan ada beroleh kebaikan hati Allah, ya. Di TSI Efesus 1 ayat 8, kebaikan hatinya itu diberikan kepada kita secara berkelimpahan, sesuai dengan semua kebijaksanaan dan pengertian Allah. Ya. Jadi kebaikan hati Tuhan itu dilimpahkan, diberikan secara berkelimpahan. Kemudian kita menerima ajaran yang benar, ya. Di ayat Efesus 1 ayat 13 TSI, ya. Dengan begitu
ketika kalian mendengar ajaran yang benar, yaitu kabar baik tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita, kalian percaya kepada Kristus. Ya. Kemudian berkat yang selanjutnya adalah kita diberikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, di TSI, Allah memberikan Roh Kudus yang sudah dijanjikannya itu sebagai jaminan. Ya. Ayat 14 yang ya ini ya, rohnya menjamin bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita umatnya melalui rohnya. Itulah kita tahu bahwa harga penebusan kita sudah dibayar dengan lunas. Ya. Jadi saya katakan sekali lagi, marilah kita memuji Allah karena kemuliaannya. Ya. Jadi berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan luar biasa, Bapak Ibu ya. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kita kudus dan tidak bercacat, kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita beroleh penebusan, itu pengampunan dosa. Kita beroleh hikmat dan pengertian dilimpahkan oleh Tuhan. Kita mendapatkan kebaikan hati Allah. Kebaikannya pun diberikan secara berkelimpahan sesuai dengan kebijaksanaan dan pengertian Allah. Kita juga menerima ajaran yang benar. Ya, kita bersyukur di Gereja New Life kita menerima pengajaran-pengajaran yang benar. Ya, tentang pengajaran yang berfokus kepada satu pribadi, ya, yaitu Kristus. Ya, pribadi yang luar biasa. Kita diberikan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang akan memperbaiki kelakuan-kelakuan kita, Roh Kudus yang akan membawa kita untuk menang atas kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik, Roh Kudus yang akan membawa kita menang atas segala masalah-masalah kita. Bapak Ibu, Roh Kudus yang akan selalu menghibur kita, Roh Kudus yang akan selalu memberikan pengertian kepada kita kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita merasa bahwa kita masih ragu-ragu akan segala sesuatu. Tetapi semuanya ada di firman, ya Bapak Ibu. Semuanya sebenarnya ada di firman. Semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita semuanya ada di firman. Ya, karena jangan sampai kita merasa bahwa itu Roh Kudus yang menjawab, ternyata itu perasaan kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Harus hati-hati jangan sampai kita keliru ya. Oh, Roh Kudus ngomong begini, ya ternyata itu kita sendiri karena keinginan kita, ya kita sudah pengen A, terus kita merasa bahwa kita sudah berdoa dan kemudian kita berdiskusi dan ternyata itu adalah keinginan kita. Bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi yang lebih paten itu sebenarnya adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu udah jelas ya, tidak mungkin salah ya. Firman Tuhan akan menjelaskan segala sesuatu. Nah, kalau tadi ya seringkali kita karena berkat-berkat ini itu tidak kelihatan ya. Kalau berkatnya bersifat jasmani, maka kita melihat ya. Karena kita melihat, mata jasmani kita melihat, maka kita menjadi tenang ya. Misalnya contoh bensin kan kalau udah diisi penuh itu ada indikatornya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau bensinnya merah kita pasti deg-degan ya, kita nggak tenang ya. Kita nggak tenang, aduh ini nyampe nggak gitu ya ke tempat tujuan. Tetapi kalau bensinnya penuh hati kita tenang ya. Kalau perut kita penuh hati kita tenang ya Bapak Ibu. Sudah makan, sudah full baru tenang ya. Tetapi berkat-berkat rohani yang tadi kita pelajari bersama, yang kita baca bersama, yang kita pahami bersama, itu satu pun tidak ada yang kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nggak ada satu pun yang kelihatan kan di mata jasmani kita. Nah, seringkali kita hanya bisa bersyukur untuk physical blessing ya. Bersyukur untuk berkat-berkat jasmani ya, yang Tuhan sediakan ya. Tidak ada yang salah ya dengan bersyukur pada berkat-berkat jasmani, tidak ada yang salah. Tetapi yang perlu adalah sebenarnya
saya juga belajar pada sore hari ini bagaimana supaya kita itu terus lebih fokus lagi kepada berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan sediakan dan Tuhan selalu perbaharui, ya. Tadi kita diberikan hikmat dan pengertian, kita menerima ajaran yang benar, kita menerima Roh Kudus, ya. Kita tidak bercacat, maka di situ dan itu pemahaman pengertian itu terus-menerus diperbaharui, ya, oleh Tuhan. Maka seharusnya seharusnya Bapak Ibu kalau ada masalah seharusnya bisa fokus bahwa kita memiliki berkat-berkat ilahi, ya. Bahwa di dalam semuanya itu kita adalah lebih dari pemenang, ya. Kita mendapat kemenangan yang sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Ya, seharusnya seperti itu kan, karena kita sudah menerima berkat-berkat ilahi. Tetapi memang seringkali karena kita masih fokus mata jasmani kita kepada hal-hal yang kelihatan, ya, maka kita masih sering misalnya mungkin galau, ya, mungkin khawatir, ya, resah dan lain sebagainya, mungkin stres dan lain sebagainya karena hal-hal yang sifatnya jasmani, hal-hal yang sifatnya kelihatan, ya. Padahal kalau kita pahami bersama bahwa berkat rohani, berkat ilahi yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita itu sungguh luar biasa, ya Bapak Ibu, ya. Nah, yang terakhir, ya Bapak Ibu, sebenarnya saya ada 4 lembar, ya, tapi karena ini udah 6:30, mau 6:30, ya. Jadi yang terakhir tadi kan kita belajar bahwa kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ya. Kita harus berkata bahwa kita ini kekurangan, ya, supaya kita bisa menerima dan bisa menyadari. Kita sudah menerimanya sebenarnya, supaya kita bisa menyadari bahwa kita sudah diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan berkat-berkat ilahi. Ya, kita kosongkan diri kita, kita sadari bahwa kita miskin di hadapan Allah. Ya. Bahwa kita mempunyai kebutuhan rohani. Ya. Kita tahu, ya, diberkati, sungguh diberkati Allah orang-orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani. Nah, yang kedua tadi bahwa kita pahami bersama bahwa berkat rohani itu dikaruniakan, ya, oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Terpujilah Allah Bapa yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, ya. Jadi segalanya itu dari Dia. Nah, yang ketiga tadi berkat rohani yang sudah kita sama-sama syukuri, ya Bapak Ibu, kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kita kudus dan tidak bercacat, kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita beroleh penebusan, kita beroleh hikmat, kita beroleh kebaikan hati Allah, kita menerima ajaran yang benar, dan kita menerima Roh Kudus, dan kita dimeteraikan, ya, sebagai jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya, ya, penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, yang terakhir bahwa kita bersyukur, ya, bahwa dengan berkat-berkat ilahi itu adalah kita menerimanya hanya di dalam Kristus, dan bahwa kita ini adalah milik-Nya, ya, dan kita sudah dipersatukan dengan Dia, ya. Jadi kita lihat di Efesus 2, ya, ayat 10, bahwa kita ini buatan Allah, jadi diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 1 Korintus 1 ayat 30, Allah sendirilah yang sudah mempersatukan kalian dengan
1 Korintus 1 ayat 30, Allah sendirilah yang sudah mempersatukan kalian dengan Kristus Yesus. Allah juga sudah menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat bagi kita, dan Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah. Dan Dia juga yang menyucikan serta membebaskan kita dari dosa. Ya, jadi kita adalah buatan Allah, kita dipersatukan dengan Kristus oleh Allah, bahwa Kristus itulah sumber hikmat kita dibenarkan oleh Kristus di hadapan Allah, dan kita dibebaskan dari segala dosa oleh Kristus. Semua adalah karena Kristus. Ya. Semua hanya fokus kepada satu pribadi saja. Ya, hanya di dalam Kristus, dan kita adalah miliknya, dan kita sudah dipersatukan dengan Dia. Ya, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Kita diberi berkat yang begitu banyak, yang begitu, bahkan tidak hanya jasmani saja Tuhan memikirkan ya sampai sedetail itu. Ya, Tuhan memikirkan begitu detail ya tentang bahwa anak-anaknya ini enggak hanya butuh makan, minum ya, selesai gitu ya. Enggak seperti kayak ya kalau seperti misalnya hewan itu kan yang penting induknya berburu ya kan, dapat makanan, selesai gitu ya. Tetapi begitu luar biasanya Tuhan memikirkan segala aspek kehidupan kita, dan ini semua akan berguna untuk kekekalan ya Bapak Ibu ya. Kita dipersiapkan untuk kekekalan. Berkat-berkat ilahi ini adalah tidak akan habis. Berkat ilahi ini tidak akan lekang ya, tidak akan bisa dicuri ya. Tidak akan hancur ya. Kita akan bawa kalau nanti kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya, di dalam rumahnya. Inilah bekal kita ya Bapak Ibu, berkat ilahi ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.